Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita melanjutkan kajian kita kitab soal wa jawab fil aqidah. Pertanyaan berikutnya yang keempat, ma hiyal ibadah? Apa itu ibadah? Sudah kita membahas bahwa kita diciptakan oleh Allah di dunia tujuannya untuk ibadah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Nah, karena ini adalah merupakan tujuan hidup kita di dunia, yaitu untuk ibadah, maka kita penting mengetahui apa itu ibadah. Ya, kata beliau, jawabnya, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinah wal bara'atu mimma yunafi dhalika wa yudhadduhu. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup semua apa yang Allah cintai dan ridhai. Berupa apa? Berupa ucapan dan perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi, yang zahir maupun yang batin. Dan berlepas diri dari semua apa yang meniadakan itu semua dan berlawanan dengannya. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa hakikat ibadah itu apa? Yaitu semua yang dicintai oleh Allah dan diridhai. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhai? Ya, dari mana kita mengetahuinya? Apakah dari akal pikiran kita? Tidak mungkin. Ya. Apakah dari pendapat-pendapat manusia? Juga tidak mungkin. Untuk mengetahui sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, berarti harus melalui wahyu. Nah, pertanyaannya, siapa yang diberikan wahyu? Ya, apakah setiap orang diberikan wahyu? Tentu tidak. Para kiai kah? Bukan. Ataukah para ulama? Juga bukan. Lalu siapa yang diberikan wahyu? Yaitu Nabi dan Rasul. Dan kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad ibn Abdullah. Ya. Berarti saudaraku sekalian, untuk mengetahui sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhainya, harus melalui wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu cara satu-satunya sudah, tidak ada cara yang lain. Maka karena ibadah itu adalah semua yang dicintai oleh Allah dan diridhai, berarti kita harus mengetahui setiap sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhai, dalil-dalilnya. Ya, dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ini penting saudaraku sekalian. Adapun yang kita sukai, yang kita rela dan ridhoi, apakah itu menjadi ibadah? Ya. Jawabnya tidak. Yang kita sukai dan kita ridhai belum tentu disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi, kata Allah, kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi
kamu menyukai sesuatu dan ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu, kata Allah. Allah tegas di akhir ayat itu mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang berilmu. Ilmu itu semua milik Allah. Sedangkan kalian, wahai manusia, kalian tuh bodoh. Kalau bukan karena ya Allah mengajarkan kalian ilmu, ya maka kewajiban kamu jangan sok tahu. Nah, saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum. Oleh karena itulah ibadah, karena ia adalah hak Allah. Ingat, ibadah itu hak siapa? Hak Allah. Bukan hak kita, bukan. Karena yang diibadahi siapa? Allah. Yang menyuruh kita dan menciptakan kita untuk ibadah siapa? Allah. Berarti ibadah hak siapa? Hak Allah. Dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Bukan sesuai dengan selera-selera kita. Ingat. Makanya dalam ibadah, yang dilihat bukan sesuai dengan kepuasan kita. Kita puas, kita nggak puas. Yang penting Allah dan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya dan meridainya, selesai. Karena sebagian orang terkadang ya ibadah sesuai dengan kepuasan dirinya aja. Ya. Ada sebuah ibadah yang disyariatkan, tapi ia merasa tidak puas. Akhirnya ia tambah-tambahkan dengan tata cara atau jumlahnya atau waktunya, ya. Supaya apa? Katanya ini lebih memuaskan. Ya. Kita katakan, ya akhi, ibadah itu bukan sesuai dengan kepuasan Anda. Akan tetapi ibadah itu sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Itulah hakikat ibadah. Maka dari itu kewajiban kita setiap kali kita mengklaim ya bahwa sesuatu itu adalah ibadah, harus ya membawakan dalil wahyu ya berupa Al-Qur'an, berupa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya siapapun dia, akhal Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Tidak boleh seseorang itu menganggap sesuatu itu bernilai ibadah atau bernilai pahala kecuali dengan dalil. Ingat itu, saudaraku. Ya, jadi kata beliau, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah nama untuk semua yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Berupa apa? Berupa ucapan. Semua ucapan ya yang ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis bahwa itu dicintai, diperintahkan oleh Allah, ya, maka itu ibadah. Dan semua ucapan yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, maka itu bukan ibadah. Siapapun orang yang berbicara tentang agama ini di podium ataupun ya dimanapun ia, kalau ternyata yang ia sampaikan tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, bukan ibadah. Iya. Berupa ucapan. Wal a'mal adh-dhahirah, dan perbuatan. Ini kita melakukan sebuah ritual, kalau ternyata tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, tidak ada dalilnya berupa wahyu, itu bukan ibadah, saudaraku. Jadi ya perbuatan kita dan ucapan kita bernilai ibadah kalau jelas ada dalilnya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu ucapan atau perbuatan yang tampak, yang bersifat lahir, ya, yang terlihat oleh mata,
maupun yang batin yang tak terlihat. Saudaraku seiman, inilah ibadah saudaraku. Inilah hakikat ibadah yang harus kita pahami. Ya, kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah harus kita pastikan dulu. Ada nggak dalilnya? Ya, kalau ada dalilnya pastikan dulu. Sahih nggak dalilnya? Nah, terkadang ada orang bawa dalil ya, tapi ternyata setelah diperiksa hadisnya atau dalilnya nggak sahih, sehingga ya tidak bisa dijadikan hujah, tidak boleh diamalkan. Nah, inilah saudaraku seiman, azani Allah wa yakum, ya hakikat ibadah. Maka dari itu, ya para ulama meletakkan sebuah kaidah yang agung. Karena ibadah itu hak Allah, ya, dan ibadah itu harus sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Apa kata para ulama? Al-aslu fil ibadati al-man'u. Pada asalnya ibadah itu nggak boleh sampai ada perintah. Kenapa? Karena ibadah itu hak Allah, bukan hak hamba. Maka tidak boleh kita beribadah sampai ada perintah. Beda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia pada asalnya halal, tidak boleh kita haramkan sampai ada dalil. Ya, sebagaimana Allah mengatakan demikian dalam surat Al-Baqarah ayat 29, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi ini. Allah mengatakan ya, bahwa semua yang ada di muka bumi ini semuanya untuk kalian. Ya, sehingga kata para ulama ini menunjukkan ya bahwa masalah dunia pada asalnya adalah halal. Ya. Sedangkan masalah ibadah pada asalnya nggak boleh dilakukan sampai ada dalil yang memerintahkan. Nah, ada orang ya dengan kaidah ini banyak yang terusik ibadahnya. Kenapa? Karena ternyata nggak ada dalilnya, nggak ada perintahnya. Ya, akhirnya mereka bikin kaidah sendiri. Nggak, yang benar kebalikan. Pada asalnya ibadah itu boleh sampai ada dalil yang melarang. Ya. Kita katakan aneh sekali. Memangnya ibadah itu hak milik kamu, hak kamu sebagai seorang hamba. Ibadah itu hak Allah. Yang kedua, pada asalnya hamba tidak diberikan beban apa-apa. Sementara ibadah itu jenis dari beban. Saudaraku sekalian, ya. Yang ketiga, Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis itu sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan semua amal yang tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya itu tertolak. Nah, saudaraku sekalian, Masya Allah. Inilah hakikat ibadah, saudaraku sekalian. Ya. Maka kalau Anda misalnya mau sholat, pastikan dulu sholat yang kamu lakukan ada dalilnya. Ada nggak perintahnya dari Allah dan Rasulnya? Jangan bikin sendiri, ya. Sholat yang kamu mau dengan cara yang kamu tentukan sendiri, dengan jumlah yang kamu tentukan sendiri. Gak bisa. Ya, sholat sudah ditentukan caranya, jumlahnya, waktunya. Ya, harus sesuai dengan dalil. Kalau ada orang berkata, saya kok nggak puas ya, sholat subuh cuma 2 rakaat. Ya, saya pengen tambah ini, sholat subuh jadi 4 rakaat. Kita katakan tidak boleh ya, akhi. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sudah menentukan sholat subuh 2 rakaat.
Ya, Anda puas, Anda nggak puas, kewajiban Anda adalah sami'na wa ata'na. Mendengar, ya, dan taat. Saudaraku ini, Masya Allah. Ada orang berzikir setelah sholat merasa tidak puas. Ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir sekali, ya 100. Saya kurang puas. Jadi gimana dong? Saya mau subhanallah 330, alhamdulillah 330, Allahu akbar 330, dan ditutup dengan la ilaha illallah sampai akhirnya ya 10. Jadi semua 1000. Ajib, kita katakan, ya, kamu lebih pintar dari Rasul ya? Kamu lebih paham ya dari Rasulullah SAW tentang apa yang Allah cintai dan ridhai ya? Ya. Masalah kamu tidak puas itu tidak dianggap. Kewajiban kamu ikuti ya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibadahlah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW tentukan, baik caranya atau sifatnya, demikian pula waktunya, demikian pula jumlahnya, tempatnya. Jangan kamu sendiri yang menentukan seenaknya. Ya, ada orang terkadang, saudaraku, ya, bikin sendiri. Ya, saya mau bikin zikir enteng jodoh. Oh, gimana itu ya? Zikir enteng jodoh. Ucapkan la ilaha illallah setiap hari 5.000. Oh, apa Rasulullah SAW pernah mengajarkan itu? Tapi kan la ilaha illallah bagus. Betul. Memang la ilaha illallah itu bagus, betul. Memang Rasulullah mengatakan afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Tapi mana dalilnya bahwa kalau diucapkan 5.000 kali akan jadi enteng jodohnya gitu? Enteng rezekinya? Mana dalilnya ya, akhi? Apakah Anda tahu yang gaib? Apakah Anda mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril? Wah, ini ya, hati-hati saudaraku. Maka dari itu gak boleh kita bikin ibadah yang menurut kita itu baik, saudaraku. Ya. Karena yang menurut kita baik belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mau sebagai rasa syukur kepada Allah, saya mau puasa setiap hari kelahiran saya. Kamu lahir hari apa, Mang? Hari Selasa. Terus jadi setiap hari Selasa mau puasa? Iya. Dalilnya? Kan Rasulullah SAW berpuasa hari Senin. Ketika Rasulullah ditanya tentang hari Senin, Rasulullah bersabda, itu hari yang aku dilahirkan, kata Rasulullah. Berarti Rasulullah puasa Senin itu sebagai rasa syukur dong atas kelahirannya. Kita katakan kepada dia, ya akhi, Rasulullah hanya ditanya tentang hari Senin. Maka Nabi mengatakan itu hari yang aku dilahirkan. Adapun puasa Senin itu bukan karena kelahiran beliau. Ya, karena apa? Karena Nabi tidak mengkhususkan Senin. Nabi juga berpuasa Kamis, Senin dan Kamis. Dan Nabi SAW menyebutkan alasannya kenapa beliau berpuasa di hari Senin dan Kamis. Karena di hari Senin dan Kamis itu amalan-amalan hamba ditampakkan kepada Allah. Iya. Nah, itu apa alasannya? Dalilnya jelas ada. Adapun kamu kemudian bikin sendiri, ya, puasa hari kelahiran kamu, atau kamu bikin zikir sendiri, zikir hari kelahiran, mana perintahnya dari Allah dan Rasulnya? Ya, tidak pernah Rasulullah melakukan itu, ya akhi. Nah, ini dia, ya akhi, ya. Jadi yang namanya ibadah, sekali lagi, ibadah
itu adalah semua yang dicintai oleh Allah dan diridhai. Untuk mengetahui semua itu harus dengan wahyu ya akhi. Ya, bukan sebatas dengan ra'yu, dengan pendapat, akal pribadi tidak bisa. Nah inilah dia saudaraku seiman ya, ibadah. Ya, jadi definisi ibadah itu demikian yang sudah kita jelaskan. Wallahu alam, saya kira cukup. Ya, jadi ya ibadah adalah nama yang mencakup semua yang Allah ridhoi dan Allah cintai, berupa ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Wal bara'atu mimma yunafi dzalika wa yudaddu, dan berlepas diri dari semua yang meniadakan ini. Ya, berarti ibadah sudah kita jelaskan saudaraku, harus jelas berdasarkan dalil, berdasarkan wahyu, bukan sebatas yang kita pandang baik. Karena yang kita pandang baik belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah ya, setiap ibadah yang hendak kita lakukan kita pastikan dulu dalilnya. Makanya penting sekali kita belajar dalil. Ya. Karena agama ini milik Allah, bukan milik kiai, bukan milik ulama, bukan milik siapapun. Karena agama ini milik Allah, dan yang berhak mensyariatkan dalam agama hanya Allah. Ya, semua ulama sepakat al-musyari' wallah, yang berhak memberikan syariat hanya Allah. Maka ya, semua harus ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ittiba, dan kita tidak termasuk orang-orang yang senang membuat-buat ibadah yang tidak ada contohnya. Jangan sampai kita seperti itu. Cukupkan dengan yang ada dalilnya. Iya. Karena yang ada dalilnya saja banyak yang belum kita amalkan. Buat apa kita membuat-buat ibadah yang tidak ada dalilnya? Sudahlah itu ya ditolak oleh Allah. Sudah begitu perbuatan itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu bisa merusak ya kemurnian Islam ini. Demikian wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.